Tapi kalau industri processing rata-rata tidak sustain karena basisnya adalah laut, Pak. Laut ini season, Pak. Jadi pada saat musim barat ikan susah, biasanya ada problem di supply, integrated supply-nya bermasalah. Nah, belajar dulu karena saya dulu pernah urus kapal, saya tahu lah kapan ada ikan, kapan nggak ada ikan gitu kan. Nah, kendalanya dalam bisnis ini kalau kita masuk di sana maka kita harus punya storage yang sangat besar. Dan itu sangat tidak efisien karena pada saat low season storage-nya nganggur. Gitu loh, nganggur, dan itu wasting time, waste money, segala macam lah. Manpower-nya juga susah, sehingga saya memutuskan untuk pada saat itu saya memulai dari sisi market dulu, Pak. Saya mencoba mendeteksi market dengan berjualan produk-produk teman. Basisnya ikan-ikan laut. Tapi setelah itu saya ngelihat, wah ini ikan laut ini susah, ini nggak akan sustain. Sehingga saya melihat ada potensi nih, potensi di ikan budidaya. Di ikan budidaya, dan saya ngelihat, wah ini kawasan yang paling baik adalah Purwakarta. Karena di Purwakarta ada ikan melimpah di sana, di Jatiluhur, Pak. Jatiluhur itu setiap hari ada ikan dipanen 100 ton, Pak. Setiap hari. 100 ton. 100 ton setiap hari. Dan itu semua masuk ke pasar becek semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Insinyur Didik Sudiarso. Beliau adalah Direktur PT Kurnia Mitra Makmur yang bergerak di bidang industri pengolahan perikanan. Apa kabar Pak Didik? Kabar baik, Pak. Ya. Baik, mungkin Pak Didik bisa cerita mengenai pengalaman baik ketika masih kuliah di Undip dan akhirnya memilih untuk terjun di bidang bisnis sesuai dengan kuliahnya dulu, yaitu di bidang perikanan. Silakan Pak Didik. Matur nuwun. Salam kenal, salam hormat untuk Pak Bambang Sadurno, senior kita. Saya masuk Undip tahun 86, Pak. Dulu masih jurusan perikanan, belum fakultas ya. Jadi masih fakultas peternakan, jurusannya perikanan, terus produksi ternak sama nutrisi kalau tidak salah, lupa saya. Waktu itu rektor masih almarhum Profesor Dokter itu siapa? Tresno, siapa lupa saya. Dokter Mulyono Trastotenoyo. Mulyono Trastotenoyo, betul. Beliau dari saya masuk sampai lulus masih beliau sebagai rektor. Saya lulus tahun 91. Jadi dulu kami masih kuliah di kampus bawah. Belum di kampus atas, masih ada di kampus bawah. Kalau keluar masih banjir, jalan-jalan banjir. Pak Didik itu asli mana Pak Didik? Purworejo, Pak. Oh Purworejo. Purworejo. Ya Purworejo. Anak rantau lah ke Semarang. Anak rantau. Ya. Jadi dulu kita memang berpikir perikanan punya kesempatan di masa depan. Kan. Jadi waktu itu kita ngelihat perikanan itu kan tidak banyak. Undip yang waktu itu cukup dikenal lah, dan IPB, dan saya memilih memang untuk tetap kuliah di Jawa Tengah. Jadi saya waktu itu mendaftar di Undip, saya nggak daftar kemana-mana Pak, mendaftar di Undip aja itu. Waktu itu masih si Penaru ya.
Perintis 1, 2, 3 itu Mas. Itu perintis. Saya daftar di Undibaca pada saat itu. Ya alhamdulillah diterima. Kuliah kita waktu itu ada 2 Pak Bambang. Jadi kita kalau praktikum ke Jepara, kita masih naik bis waktu itu dari Terminal Terboyo sampai ke Jepara. Nanti kita ada namanya blok sistem. Jadi kalau kita praktikum pada saat itu, yang menjadikan kita rukun erat hubungannya karena kita berkumpul dengan teman-teman di mes di Jepara. Jadi itu kenangan yang tidak terlupakan itu. Kita praktikum menyusur kali, di menyelam, kegiatan di laut itu segala macam itu yang sampai saat ini kita masih berkumpul. Alhamdulillah teman-teman sampai hari ini kita masih terhubung di grup WA. Mungkin ada beberapa yang sudah mendahului, tapi sudah lebih dari 80 teman-teman ada di grup kita komunikasi setiap hari. Dan hebatnya lagi di angkatan saya ada yang jadi tentara, Pak. Oh, iya. Ada 1 perikanan jadi tentara, Pak. Iya betul, ya. Ya, letkol sekarang. Ya. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Tapi berapa persen yang terjun ke bisnisnya, Pak? Kalau yang terjun di bisnis perikanan, teman-teman ini nggak banyak ya. Rata-rata mereka bekerja profesional ya, bekerja profesional. Yang langsung bisnis saya mungkin ada di dekat saya ini ada kawan saya 1 dulu di tambak di Lampung, sekarang dia main hatchery, Pak. Hatchery khusus untuk ikan patin. Jadi saya sekarang berhubungan dengan beliau. Jadi karena kebetulan kita terintegrasi bisnisnya dengan beliau, jadi saya tidak masuk bisnis yang beliau kerjakan. Jadi saya ngambil dari dia, untuk saya besarkan, nanti kita proses. Jadi dulu saya juga setelah lulus itu kita kerja, Pak. Kerja dulu kemana-mana, muter-muter. Karena pada saat itu kan lapangan kerja yang tersedia kan tidak banyak, Pak. Paling terkait dengan tambak. Jadi saya sempat di tambak juga, nggak lama, mungkin sekitar 2 tahun lah. Setelah itu, karena saya melihat prospek tambak pada saat itu cenderung tren decline lah, menurun lah di Pantura karena kerusakan lahan Pantura, sehingga saya memutuskan untuk saya beralih pada saat itu pindah ke perikanan tangkap, Pak, di Indonesia Timur. Nah, sampai di sana baru saya tahu bahwa ternyata memang luas, tapi tantangannya jauh lebih luar biasa di sana, jauh lebih luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk berada di jantungnya. Di jantungnya adalah processing, karena apapun yang terjadi, jantungnya adalah processing. Karena ikan ini produk yang cepat rusak, sehingga teknik pengolahan ikan itu menjadi sangat penting. Budidaya bisa berhasil, tapi kalau pasca panennya terabaikan, maka value-nya sudah hilang. Nah, processing ini di samping mempertahankan mutu dan quality, tapi dia juga menjadikan produk ini efisien untuk di-deliver, Pak. Nah, teknologi saat ini hanya dengan teknik pembekuan ikan yang saat ini bisa diterima di seluruh dunia dengan volume yang besar dan efisien. Karena bisa di-deliver dalam bentuk beku dalam 1 kontainer, baik 20 maupun 40 gitu kan, sehingga barang ini bisa ada di mana-mana gitu loh. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Nah, bagaimana kemudian memutuskan dari Purworejo ke Purwakarta itu, Pak? Kami di Jakarta kebetulan tinggal. Tinggal di Jakarta ya. Ya, tinggal di Jakarta, Pak. Jadi dulu kan kalau kita merantau itu kan harus menaklukkan Jakarta dulu, Pak.
Sebelum bisa kemana-mana harus ke Jakarta dulu. Sampai hari ini semua bisnis masih terkonsentrasi di Jakarta. Sampai hari ini. Semua keputusan penting ada di Jakarta. Tapi pabriknya ada di Purwakarta. Di Purwakarta, di Purwakarta. Ya. Market kita masih berhubungan dengan di Jakarta juga. Karena buyer-buyer kami kantor pusatnya ada di Jakarta semua. Jadi kita masih terhubung dengan mereka. Tapi saat ini ya kita sudah di mana saja nggak ada masalah. Karena network-nya sudah terbangun. Jadi saat ini justru COVID ini memberikan keuntungan yang luar biasa. Kita sekarang tidak bertemu orang dengan kayak gini sudah cukup, Pak. Yang menarik itu kan ketika memutuskan untuk bisnis sendiri dan pasti awalnya ada masalah modal dan sebagainya. Bagaimana Pak Didi menyiasati itu? Oh, jadi memang tantangan entrepreneur kan ada di sana. Pasti pertama niat. Pertama niat dulu. Kalau kita bicara modal itu kan modal banyak, Pak. Modal capital, modal SDM, modal kemampuan kita, network kita itu kan capital. Walaupun itu tidak dimonetize, tapi kan itu modal, Pak. Iya, betul. Itu modal. Jadi setelah saya malang melintang bekerja kemana-mana, akhirnya tahun 2005, Pak, 2005, 2006 saya memutuskan untuk berusaha sendiri, Pak. Karena saya melihat kalau saya berkarir di dunia perikanan ini kan sangat volatil, Pak. Tidak hampir, kalau saya boleh bilang hampir tidak ada perusahaan perikanan yang sustain, Pak. Yang sustain hampir tidak ada selain industri pakan. Industri pakan ya. Tapi kalau industri processing rata-rata tidak sustain karena basisnya adalah laut, Pak. Laut ini season, Pak. Jadi pada saat musim barat ikan susah, biasanya ada problem di supply, integrated supply-nya bermasalah. Nah, belajar dulu karena saya dulu pernah urus kapal, saya tahu lah kapan ada ikan, kapan nggak ada ikan gitu kan. Nah, kendalanya dalam bisnis ini kalau kita masuk di sana maka kita harus punya storage yang sangat besar. Dan itu sangat tidak efisien karena pada saat low season storage-nya nganggur. Nganggur dan itu wasting time, waste money, segala macam lah. Manpower-nya juga susah sehingga saya memutuskan untuk pada saat itu saya memulai dari sisi market dulu, Pak. Saya mencoba mendeteksi market dengan berjualan produk-produk teman. Basisnya ikan-ikan laut. Tapi setelah itu saya ngelihat, wah ini ikan laut ini susah, ini nggak akan sustain. Sehingga saya melihat ada potensi nih, potensi di ikan budidaya. Di ikan budidaya, dan saya ngelihat, wah ini kawasan yang paling baik adalah Purwakarta. Karena di Purwakarta ada ikan melimpah di sana, di Jatiluhur, Pak. Jatiluhur itu setiap hari ada ikan dipanen 100 ton, Pak. Setiap hari. 100 ton. 100 ton setiap hari. Dan itu semua masuk ke pasar becek semua itu. Itu jenisnya apa, Pak, ikannya, Pak? Ikan budidaya di Jatiluhur itu ikan nila, patin, bawal. Kalau Jatiluhur cuma 2 itu, nila, patin, mas, Pak. Itu dikelola rakyat atau ada apa, Pak? Ada rakyat, ada korporasi. Jadi awalnya kan di Waduk Jatiluhur itu mereka yang tergusur karena waduk, mereka beralih
Oh. Ini kan sudah ekspor ke Semarang, Pak. Nah, sampai sekarang Pak Didi ini selain dari Jatiluhur juga memproses ikan dari mana, Pak? Kebetulan karena untuk masuk ke industri itu dibutuhkan spesifikasi khusus ikannya, Pak. Ya. Baik dari sisi ukuran, kualitasnya, kualitas itu dari sisi warna, tekstur, segala macam, sehingga syarat itu yang membatasi tidak semua ikan bisa kami terima. Tidak semua ikan bisa kami terima, sehingga untuk market tertentu spek ikannya tidak bisa dari Jatiluhur, maka kami mengambil ikan dari perairan darat, kolam-kolam di Subang, Indramayu, bahkan kami juga beli ikan dari Kedungombo, Pak, dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah, terus dari Lampung. Itu apa, Pak? Yang dari Jawa Tengah, Pak? Ikan apa? Dari Jawa Tengah nila, Pak, nila merah, Pak. Nila merah. Nah, Pak Didi ini kan dari Purworejo ya. Itu di pantai selatan itu kan juga ada budidaya lobster, ada udang Paname, ada itu enggak termasuk yang di. Saya lagi mau masuk ke sana, Pak. Oh. Lagi mau masuk, Pak. Nanti Pak sedang merencanakan. Tapi yang berbeda, Pak, yang berbeda. Saya mencoba untuk berdamai dengan alam, jadi saya akan pilih spesies-spesies yang memang tidak intensif dan dia lebih condong ke herbivorous, Pak, seperti bandeng, nila, gurami, gitu kan. Jadi kita menghindari asupan-asupan pakan-pakan pabrikan, Pak. Oh, iya. Jadi kalau kayak gurami ini kan kita dengan protein rendah, jadi komponen impornya rendah, Pak. Nah, Pak Didi, ini yang dilayani pasarnya Pak Didi ini hanya dalam negeri atau juga ekspor? Kami sempat pernah bareng-bareng ekspor untuk kepentingan haji, Pak. Sebenarnya kita sudah arrange untuk haji, cuman baru sekali, terus setelah itu pandemi. Selesai. Selesai. Tapi kan ini akan mulai lagi, Pak. Siap, siap. Memang kita sedang arrange ke sana, Pak. Kita sudah approval-nya sudah ada, tinggal. Karena hambatan di sana di technical barrier-nya kan lumayan ketat sekali di Arab Saudi, Pak. Ketat sekali masuk ke sana. Jadi approval-nya luar biasa, auditnya juga luar biasa untuk bisa masuk ke sana. Jadi saya saat ini fokus untuk di dalam negeri. Mungkin tahun depan lah kita akan ke Korea untuk value added product. Kalau ke dalam negeri kemana aja, Pak, selain Jakarta? Kami saya kebanyakan main untuk industri, Pak. Jadi untuk project. Jadi kan kita ini kan banyak proyek-proyek yang food supply-nya harus continue, Pak. Contohnya untuk di offshore drilling, mining itu kan. Nah, kita supply ke sana, Pak, untuk drilling and mining kita supply untuk catering industrinya. Nah, perusahaan-perusahaan pengolahan seperti yang dilakukan oleh Pak Didi ini dengan Kurnia Mitra Makmur ini cukup banyak atau? Kalau untuk ikan air tawar tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Ya, pemainnya nggak banyak. Ikan air tawar ini mungkin di Indonesia, di Pulau Jawa terutama ya, itu paling ya mungkin hanya sekitar akhir-akhir ini sudah mungkin sekitar 10. Tadinya sih cuma ada 1 atau 2 waktu saya masih main ya. Untuk yang fokus ke lokal baru ada 2 pada saat saya memutuskan untuk masuk ke sana. Kalau sekarang sudah ada mungkin ada bangsa kurang lebih 10-an lah, mungkin 10-an. Jadi Pak Didi ini termasuk perintis untuk air tawar ya. Untuk air tawar. Karena tidak ada orang berani memproses air tawar, Pak. Gitu ya. Apa lebih sulit juga? Orang tidak berpikir orang makan ikan air tawar, Pak. Beku. Kan rata-rata kalau orang Jawa makan ikan kan, wah kalau ikan sudah beku kan, wah ini kok wis bekuan begitu, nggak fresh kan gitu. Iya. Nah kita kesempatannya kan itu ada di food industry, Pak.
Kalau di remote area kan memang dia harus frozen product Pak semua. Seperti di project di misalnya untuk di Tangguh misalnya ya, BP British Petroleum itu kan karyawannya banyak Pak, ada sekitar 6.000. Bahkan yang train 3 itu bisa tambah 7.000 lagi 13.000. 13.000 setiap hari makan kan banyak Pak ikannya Pak. Dan satu kan bisa 4-5 kontainer itu untuk supply ke sana. Nah, kemudian tren Pak. Trennya gimana? Karena sekarang kan orang juga frozen itu sudah biasa Pak, makanan frozen. Iya. Pasca pandemi ini peningkatan luar biasa. Memang sempat terjadi problem pada saat COVID itu market turun luar biasa 30% itu. 30%. Tapi ini sudah mulai rebound lagi karena problemnya kan di logistik pada saat itu. Logistik luar biasa Pak. Kontainer untuk ke antar pulau itu naiknya bisa 2-3 kali lipat itu. Ya, karena kosong yang tadinya dia two way jadi one way gitu kan. Jadi mahal itu, kosong pulangnya gitu kan. Nah, ini kan kendala logistik kan memang kendala nasional, Pak. Kendala nasional. Tapi untuk di Pulau Jawa ini dengan tol luar biasa, Pak. Dulu kita ke Surabaya bisa 2 hari 3 hari, sekarang 18 jam udah nyampe. Tadi dikatakan pandemi turun sampai 30%, sekarang sudah pulih atau sudah melewati, Pak? Sudah. Kan lumayan gede juga Pak untuk aerasinya itu, dan apa namanya, kalau kita lihat teman-teman jarang yang dia kelola limbah karena itu kan biayanya lumayan besar gitu kan. Padahal itu kan persyaratan. Jadi itu satu persoalan Pak ya, itu sama dengan industri batik itu. Oh sama Pak, Bapak. Ya monggo kalau Bapak bisa mampir ke Purwakarta bisa ngelihat bagaimana kami mengelola. Iya, saya punya rencana mau mampir, ada saudara di Subang. Jadi dekat. Sekarang kan apakah memang tren dan peluangnya seperti itu atau karena perhatian pemerintah kan justru perikanan budidaya Pak sekarang yang akan dikejar. Itu menurut Pak Didik peluangnya seperti apa? Oh betul Pak. Jadi ke depan itu memang culture akan overlap catching. Gitu kan, ke depan seluruh dunia trennya akan seperti itu. Nah, ini kan budidaya ini kalau didorong produksi, tapi jantung prosesnya tidak disiapkan, ini akan terjadi oversupply, nanti orang akan jatuh harganya itu kan. Supply demand-nya kan akan berlaku itu. Kami juga sudah mengingatkan teman-teman di KKP memberitahu. Ini ketika budidaya didorong ini, kalau jantungnya nggak disiapkan, lokomotif nggak disiapkan, gerbongnya nggak jalan, ini ikannya busuk semua ini nanti nih.
Nah, sekarang persoalannya apa masalahnya, Pak? Kenapa nggak banyak yang tertarik untuk ke situ? Ngelola ikan ini kan nggak gampang, Pak, karena Ya. masih labor intensif. Iya. Sumber daya SDM-nya kan nggak gampang juga, Pak. Sekarang anak rata-rata itu karyawan itu lulusan SMP, Pak. Oh. Karena anak SMA sudah kerjanya di Indomaret, Alfamart, Pak. Nggak mau kerja basah-basah. Betul. Ini Pak Didi membutuhkan karyawan berapa untuk saat ini? Kami ada kurang lebih 100. 100 ya? Ya. Nah, saya mencoba membayangkan, mungkin Pak Didi pernah, mungkin sudah dengar pada waktu itu. Di Semarang itu ada PT Cejam, kalau nggak salah dulu. Ya, itu seperti itu Pak, bentuk anunya itu. Pabriknya? Ya, kegiatannya ya, itu. Same like lah, sama lah. Ya. Sama. Alurnya sama. Ya. Hanya materialnya udang dulu beliau, udang sama ikan. Ya, dari hasil tangkapan. Ya. Matinya kan karena kapalnya mati, jadi mati pabriknya. Iya, sekarang mati. Iya, karena supply-nya yang bermasalah. Nah, kenapa kami memilih ikan-ikan air tawar? Karena kan perikanan ini kan satu-satunya sektor yang tidak bisa dimasuki oleh kapitalis-kapitalis global besar. Kenapa? Kalau peternakan ayam, Pak, misalnya ini kan, ini guyonan ini. Ini guyonan ini. Kalau ayam keluar dari kandang, diambil, yang ambil ditangkap polisi, Pak. Tapi kalau ikan keluar dari kolam masuk ke sungai, yang nangkep di sungai ditangkap polisi nggak? Kan nggak, Pak. Ikan nggak ada KTP-nya, Pak. Dan orang masih bisa makan ikan dari sungai. Ikan liar, ikan bebas. Tuh. Sehingga ini menjadi manajemen tersendiri, Pak. Bagaimana kita menghitung potensi ikan tangkapan di sungai itu berpengaruh tidak. Sehingga kita harus rata-rata kan orang-orang tertentu dia nggak mau malah ikan-ikan beku, makan ikan sungai mancing sendiri lebih enak, ya, lebih pas gitu kan. Persoalan ya, apakah asumsi ini terlalu umum dan sudah tidak relevan? Orang selalu kalau bicara nelayan itu nasibnya nggak begitu baik. Kenapa Pak itu? Ya, waduh ini kalau ngomong kayak gini nih sensitif, sensitif lah. Kalau kajian-kajian akademik mungkin bisa ya. Kalau apa namanya di ruang publik ini kan agak rawan juga. Atau begini Pak, dibalik, ada nggak nelayan-nelayan yang sukses, yang sejahtera gitu? Ada Pak sebenarnya. Ada. Ini kan complicated Pak, antara culture kehidupan hari-hari mereka, lifestyle mereka, ya kan, dengan tata kelola. Ini kan soal manajemen sebenarnya Pak. Betul-betul soal manajemen ini. Jadi manajemen ini kan manajemen mulai dari keluarga sendiri, terus meningkat menjadi organisasi, usaha, baru di masyarakat, ya kan? Mereka bukan tidak punya penghasilan, mereka punya penghasilan, tapi mereka tidak bisa memanage penghasilannya dengan baik. Itu soal itu sebenarnya. Sama dengan karena apa? Karena ada masa di mana dia tidak bekerja. Pada saat low season, pada musim barat, mereka nggak bekerja. Mereka nggak bekerja itu. Nah, di saat mereka tidak bekerja ini, sebenarnya kan ini mereka di darat kan bisa dimanfaatkan keahliannya itu. Orang ngurusi ikan pasti ngolah ikan bisa. Sekarang ini teknologi sudah bisa mengatasi cuaca alam ya. Artinya memang investasi kapal-kapal besar harus masuk supaya pada saat musim barat dia di ZTE dia bisa menangkap ikan tetap. Tapi ikan itu harus didaratkan di kawasan khusus perikanan misalnya itu kan, itu harus diolah. Nah, setiap industri pasti akan ada industri pendampingnya Pak, UMKM Pak. Contohnya di Semarang ada PT Aqua Farm yang sekarang sudah off. Di Semarang ada Pak, tambah Haji. Itu sampai muncul rumah makan kepala nila, gulai kepala nila. Tapi hari ini mati Pak, pasti.
artinya dari sisi value, Pak. Jadi produk yang keluar itu dalam bentuk produk yang punya nilai tambah lebih. Jadi kalau selama ini kami hanya kerja dalam bentuk frozen fish fillet atau frozen whole fish, maka kita akan meningkat menjadi produk-produk marinated, Pak, yang sudah dibumbu, sudah diberi tepung, sehingga nilai tambahnya ada di kita, menjadi produk-produk yang ready to cook, ready to eat, gitu kan. Nah, tren kita ikuti tren dunia, Pak. Tren dunia seperti itu. Kebetulan ada partner yang mau berkolaborasi dengan kita. Mereka punya brand seperti Maklun lah. Tolong buatin inilah. Jadi jadi semacam kayak workshop of the world gitulah. Bikin itu. Jadi ini tren di sana, makanya ini loh. Ini di Indonesia ada potensi, tolong kerjakan ini, speknya ini. Nah, kami kerjakan itu, Pak. Kayak garment ditempeli merek di luar gitu ya. Kan garment dibuat di Indonesia. Betul. Sama persis, Pak. Sama, tapi untuk makan mereka. Kalau garment kan konyol, Pak, balik lagi ke sini. Kalau ini enggak, Pak. Ini merek ini tidak beredar di Indonesia dan tidak di spreading di Indonesia. Dia memang untuk kebutuhan di luar. Baik, Pak Didi, sekarang kita sedikit kembali ke Undip. Jadi kalau begitu apa bekal yang diperoleh dari Undip ini yang bermanfaat untuk teman-teman yang berkarir di bisnis perikanan? Ya, yang pasti dulu kita sempat ya ikut-ikutlah organisasi, karena bisnis ini kan bukan soal teknis, Pak. Ada infrastruktur, ada suprastrukturnya gitu kan. Kalau sudah masuk bisnis, ini kan lebih complicated, Pak. Dengan kita dulu di kampus di bawah ini kan saling terhubung, Pak. Kita berhubungan dengan teman-teman dari Fakultas Hukum, kita nongkrong di Kafe Melati, ada teman ekonomi, teman teknik, gitu kan. Jadi kita pada saat itu kita banyak mendapatkan info-info dari kawan-kawan lah. Nah, sampai hari ini kami masih terhubung dengan kawan-kawan itu, ya baik yang sekarang ada di bank, ada di mana saja. Sehingga memudahkan kita dalam berbisnis, gitu kan? Karena begitu bisnis kan environment, Pak, itu network, environment network yang kita koneksikan. Nah, itulah bekal kita dulu yang kita peroleh dari Undip di sana, walaupun nakal-nakal sidik, tapi ya konconnya akeh kan gitu. Kalau soal IP kan nomor sekian, Pak. Baik, mungkin terakhir ada saran baik untuk Undip ya, kepada mahasiswa, kepada alumni yang baru. Artinya bahwa di bisnis perikanan ini peluangnya masih sangat besar gitu ya, supaya mereka tertarik dan punya persiapan untuk masuk. Itu apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, pertama pasti kalau sekarang ini kan kita belajar tidak seperti kita dulu, Pak. Dulu kita ngelihat papan tulis. Sekarang kita lihat HP, bisa lihat YouTube, bisa lihat apapun di dunia at the same time gitu kan. Pada saat yang sama kita bisa melihat apa yang terjadi di Seafood Expo di Brussels misalnya, atau di Boston Seafood Expo, kita bisa melihat tren masyarakat di sana makan seperti apa. Itu bisa menginspirasi kita. Oh, ini di kita bisa loh, kita jalani. Nah, pertama pasti rasa mencintai dulu, Pak. Kalau kita mencintai, maka kita dengan segala upaya kita pasti akan mau melakukan dengan segala risikonya. Cara berhitung kita sudah sangat sophisticated lah kalau saat inilah. Kita sudah pakai komputer, dulu kita pakai kalkulator, sekarang kita pakai komputer. Menghitung jadi pasti lebih cermat. Pemahaman kita tentang fiskal misalnya, tentang teks. Karena bisnis itu kan cuma ada dua, Pak. Fiskal sama komersial kan gitu kan. Gitu kan. Jadi satu, kepatuhan kita terhadap tata kelola keuangan, kepatuhan kita terhadap pajak karena itu kewajiban kita sebagai warga negara dan usaha. Yang ketiga terhadap lingkungan. Nah, kalau kita hanya mengejar keuntungan tanpa mengabaikan lingkungan, maka bisnis ini menjadi tidak sustain. Dan saya rasa ilmu ini sudah mudah kita peroleh sekarang.
di Undip juga sudah banyak fakultas yang mempelajari itu semua, ada teknologi pangan segala macam, ya kan? Tidak bisa lagi kita berpikir perikanan hanya perikanan saja, nggak bisa, karena di ujungnya ada di industri. Industri kita butuh teman-teman teknik mesin, kita butuh teman-teman teknik elektro, nanti dalam tata kelola keuangan kita butuh teman-teman akuntansi, gitu kan? Nah, ini semua kan harus dirangkai menjadi satu ketika berbisnis, gitu loh. Sehingga banyak orang berbisnis terjebak, akhirnya ujung-ujungnya, oh ternyata ada problem, ada koreksi fiskal yang besar, gitu ya. Contohnya kayak gitu-gitu. Nah, ini saya berharap adik-adik sekarang yang di kampus itu belajar ya lebih banyak, praktek. Saya menyediakan tempat lah untuk adik-adik di perikanan untuk mau belajar, menghitung, setelah itu monggo silahkan dipilih yang mana. Kita kan yang menginspirasi saja. Saya dengan bertambahnya usia ini kan semakin membatasi untuk sudahlah cukup ini aja gitu. Tapi kita bisa menunjukkan jalan itu ke sana itu ini ada. Dulu memang mengawali sulit. Tapi sekarang ini kan kalau kita kan dulu kita masih babat alas itu kan nyari jalan. Sekarang jalannya kan sudah ada. Tinggal kendaraan yang mau dipakai, mau CC kecil atau CC besar kan gitu. Kalau CC gede berarti butuh SIM-nya beda kan gitu.